Oke, satu lagi deh buat hari ini. Yang simpel-simpel aja, kita cari yang simpel lagi ya, masing data. Aduh, ini nanti deh. Cari apa ya? Tadi udah sampai sini. Coba satu lagi aja. Jadi, nah, nilai kode dalam sebuah sel ini maksudnya apa nih? Oh, ini kan nih. Kayaknya yang pakai apa namanya? Kode ASCII-nya yang mau dijumlahkan ya. Oke. Mas Zainul apa pakai Power Query? Oke. Atau mungkin bisa lihat dulu sejenak ya, punyanya Mas Zainul. Taruh saja di sini deh. Kita lihat dulu. Tadi bikinin buat siapa tadi? Jadi nyoba iseng. Yang tadi yang web query tadi itu. Coba kita taruh sini deh. Tuh, ada satu-satunya nih. Pernah saya download ini berarti atau namanya ada yang sama ya? Kita coba dulu deh. Kita lihat dulu. Oh iya ini dia. Oh beda. Oh yang mana tadi? Oh, ini aja deh. Iya. Nah kita lihat ininya. Ini yang dipakai Mas Zainul. Oke. Ini sumber datanya, ini hasilnya. Wah, kita lihat ya. Nah, Power Query itu bisa dari sini get data masuk ke Launch Power Query Editor gitu ya. Kalau yang di versi Excel sebelumnya, nah bisa dicari-cari yang di data di pojok-pojok sini lah. Atau ada menu sendiri Power Query di sini gitu. Oke, saya coba lihat. Oh ini compatibility warning. Oke. Masalah nih. Oh ini mau datanya. Mas Enol. Oke, ini pakai LED. Oh, ini pakai LED nanti jadinya kalau ada step by stepnya ada yang nggak pas jadi rada susah ini ngelacaknya. Padahal ini bisa dipisah-pisah gitu ya. Nah, kita coba pelajari step by stepnya ya. Konsepnya memang begitu sih. Nah, seperti itu juga. Saya ganti misalnya ini deh pakai file ini aja. Saya akan bawa dia ke ini kan datanya nih. Ini katanya Mas Zainul di situ ya. Nih. Ini saya masukkan ke Power Query, diambil dulu datanya. Nah, ini yang mau saya pakai ganti ya. Ini Q sum ASCII gitu ya. Oke, ini gini nih, ini ceritanya begini. Ini datanya ya kita set dulu deh jadi teks deh. Nah, ini change tag-nya. Ini data ini setiap hurufnya ada kode ASCII-nya di komputer itu. Jadi kode ASCII-nya mau dijumlah katanya. Kalau ngikutin di yang di Mas Zainul tadi ya. Oke, ini caranya memang harus kita pisahkan dulu satu-satu. Nah, satu huruf ini nih isinya adalah item-item jajaran huruf-huruf satu data ini gitu ya. Nah, jadi ini bisa array isinya satu huruf ada banyak gitu. Kalau ini ada berapa nih? 11 gitu ya. Ada 11 array isinya 11 item. Jadi ada 11 huruf gitu ya. Nah, data-data seperti ini bisa diubah. Oke, kita step by step. Kita bisa ubah dia dalam bentuk array lagi per huruf. Gitu, oke? Nah, itu namanya dijadikan list. Kita tambahkan dulu custom. Ya, ini saya tulis teks tulis gitu. Nah, gini aja deh, per huruf aja deh. Nah, per huruf gitu aja deh. Nah kan, di sini ini pakai fungsi ada fungsi teks,
tuh itu di sini ada daftarnya nih nanti list. Nah, ini kan ada to list. Nah, tapi yang depannya teks. Nah, dia mulai kelihatan tuh. Tuh nih, ya kan? Buka kurung. Nah, siapa yang mau? Kok lupa. Nah, siapa yang mau diubah teksnya ini? Teksnya nama, gitu. Terus kita oke. Nah, dia jadinya bentuknya list. Jadi kata ini akan diubah jadi jajaran huruf-huruf ke bawah begitu. Gitu ya. Oke, karena ini kita hanya mau menjumlahkan, jadi langsung bentuknya list, ya kan? Nggak penting urutannya, mau kebulak-balik juga boleh. Tapi kalau misalnya dia harus urutannya sama, ada bobotnya, nah itu beda cerita. Jangan langsung jadi list. Nanti kalau berubah urutannya bermasalah. Tapi pada kasus ini nggak penting urutannya, si habis O terus O lagi baru D boleh. Nah, gitu ya pakai list bisa ya. Nih dari list ini, kalau kita sudah punya list ini, ya kan kita akan mengubah setiap huruf ini jadi huruf ASCII gitu ceritanya. Oke, step berikutnya berarti begini, custom ya, ini huruf to ASCII gitu ya. Nah di sini ini kan isinya kita harus mentransform semua huruf tadi. Nah, ini namanya list transform. Jadi si list tadi kan isinya banyak huruf, makanya nyebutnya list transform gitu. Apa yang mau kita transform ini per huruf tadi gitu. Koma transformnya apa, mau dijadikan apa? Karena di dalam per huruf ini isinya adalah list yang berisi banyak huruf-huruf itu, kita akan mengerjakannya satu-satu, satu per satu namanya each. Di sini masih pakai each spasi gitu. Sekarang apa caranya ngubah dari huruf jadi kode ASCII pakai apa? Karena huruf itu namanya karakter, ya kita pakainya karakter. Nah ini karakter to number. Nah ini dipakai berarti tuh karakter to number gitu. Oke, buka kurung, tutup kurung dulu. Ini siapa yang mau diubah? Ini setiap itemnya ini. Karena dia pakai each, saya bisa wakilkan dia dengan underscore. Ya kan, saya kan nggak membuat variabel apa-apa. Ini langsung underscore gitu ya. Nah, terusnya di oke. Nah, isinya sudah angka ASCII-nya. Gitu. Ya, ceritanya gitu. Sekarang list ini mau kita jumlahkan. Ini di add kolom lagi ya. Ini, maka ini jumlahnya. Kita bisa bilang di sini list sum. Yang di sum siapa? Ya tadi list yang isinya angka-angka tadi, si huruf to ASCII ini. Gitu. Terus oke deh. Nah, jadi stepnya ada 3 begini kan. Kalau ada apa-apa kita bisa langsung tahu dia itu yang ada masalah di mana. Setelah jadi kita bisa pilih, oh ini tipenya adalah in64 type gitu ya. Sudah ada tipenya, maka saya bisa milih hanya kolom nama dan kolom jumlah. Klik kanan, remove other. Nah ini hasilnya, tapi stepnya masih ada di sana. Kita bisa mengubah nantinya. Oke ya. Nah sekarang gimana kalau itu mau dijadikan satu? Wah karena sudah sudah canggih banget ini Power Query-nya. Pura-puranya. Ya toh, nih langsung sini. Oke, ini saya hapus dulu ya. Ini kan change type tuh. Oke, ini change type kan. Jadi yang di sini step by stepnya ini kita tinggal menggabungkan yang tadi itu step-stepnya tadi ya. Ini saya hapus, hilang. Ingat ya, ini stepnya. Oke, di sini ada change type. Ini namanya add text to char list gitu ya. Terus yang di sini namanya add char to ASCII. Nah, terus yang di sini namanya add sum ASCII. Oke.
Nah, terus ini pilih kolom hasil gitu ya. Nah, kita akan niru ini persis nih stepnya, ya. Jadi mulai mengubah ke Charles dan seterusnya. Nah, sekali jalan custom, saya tulis di sini jumlah. Maka langkah pertamanya tadi katanya tadi adalah text to list, gitu. Ini kan, dah. Ini saya oke dulu. Nah, ini jadi nih. Ceritanya udah jadi. Nah, list hasil ini akan kita transform, kan? Ini buka. Di sini nih kita pakai list transform begitu, ya. List transform buka kurung tutup kurung gitu. Di sini ada prosesnya si transform, ya. Ini kan tutup kurung terakhir gitulah. Ini punyanya teks. Itu ini punyanya si transform. Nih di sini ada each. Nah, katanya tadi di sini karakter tuh number. Kurung tutup kurung yang di apa? Underscore mewakili setiap barang yang ditunjuk oleh each, yaitu setiap item yang ada di dalam list. Berarti satu ini diproses gantian sama dia. Ya, sebenarnya sama dia nggak diproses gantian, dia langsung mecah jadi dalam banyak thread gitu ya. Nah, ini kalau sampai di sini saya berhenti, ini langsung isinya sudah angka. Nah, ini kan tinggal di sum. Di depannya sini berarti saya tinggal pasang list sum gitu. Wah, list sumnya kurung terakhirnya mana, kurung terakhirnya ini dia kurung terakhirnya. Nah, gitu. Ring. Jadi deh jumlahnya kita pasangin tipe datanya koma integer 64 type. Ceng gitu ya. Ini change type. Ini namanya add sum asg gitu kan, terus nggak perlu remove lagi, udah jadi gitu ya. Nah, sampai situ terus dikeluarkan. Di create connection saya taruh di sini, ambil yang langsung gitu. Oke, nah sekarang dari sana saya masuk lagi. Jadi kalau kita belajar Power Query biasanya susun saja step by step seperti ini. Oh, stepnya pertama ini, habis itu diinikan, habis itu diinikan, habis itu diinikan, gitu ya. Gitu, oke. Baru nanti kita gabungin lagi. Nah, gabungin lagi nanti jadinya begitu. Oke. Nah, ini ngurutinnya jadi lebih enak. Kalau ada apa-apa kita bisa ngecek satu-satu. Gitu ya. Nah, caranya Mas Zainul ini juga bisa dipakai. Ini sudah menggunakan satu variabel, dia diletkan, jadi ada sub di dalam sub gitu ya, ada function di dalam function. Ini relatif agak sulit ini nanti kalau ada apa-apa di dalamnya kita akan meriksanya jadi sulit. Ini biasanya kalau misalnya dibikin, bikinnya itu di sini nih pakai view apa namanya, advanced editor gitu. Nah, ini kan susunannya kan di let in gitu kan, ya kan. Nah, ini bedanya dengan yang ini nih, satu persatu itu kan urutan gitu ya. Nah, sekarang kalau yang ini advanced editornya itu ya sesimpli saja, hajar saja gitu ya, ceritanya begitu. Nah, kalau advanced editornya yang ini nih, ini sudah harus yang sudah terbiasa Power Query ya. Tapi kalau yang ini kan enak nih buat belajar gitu. Jadi prosesnya biasa saja begitu, satu langsung in itu sebagai hasilnya. Jadi bedanya sebenarnya kalau di sini ini nggak pakai let-letannya, nggak pakai di innya dua kali, langsung saja ini nggak usah dikurang-kurung, hajar saja bisa gitu loh. Ini kan permasalahannya kan di sini ada each let-nya itu. Padahal nggak butuh each let-nya gitu ya.
Jadi LED di sini ini kan jadinya kita seperti bikin satu fungsi sendiri. Jadi kalau di programming itu saya bikin satu sub prosedur yang namanya yang di luar ini, yang nanti di dalamnya itu akan manggil sub prosedur lain lah, itu yang LED-nya ini gitu ya. Nah, padahal itu kan satu proses pendek yang bisa kita selesaikan, ngapain manggil yang lainnya, nggak ada yang pakai lagi, cuma satu-satu itu juga ya. Itu ceritanya ya gitu aja, supaya untuk yang pelajaran ini bisa lebih enakan. Kita jadi tahu karakternya masing-masing satu-satu. Nanti kalau sudah bikin satu-satu sudah oke seperti ini, biasanya gabungnya itu jadi lebih sederhana karena ini kan hanya menggabungkan saja. Jadi satu begitu terusnya. Sekarang kalau dari sini saya duplikat untuk menggabungkan itu tuh. Ini proses ini akan saya gabungkan langsung ke dalamnya, ya kan? Maka ini teks tulis ini yang saya copy. Saya masukkan saja ke dalam kartu ASCII. Nah, ini kan per huruf, ya kan? Nah, per hurufnya saja yang saya ganti. Paste situ. Selesai. Ini bisa saya hapus. Gitu kan? Ini ini akan masuk ke dalam situ menggantikan huruf to ASCII. Ini kan? Hanya function ini aja. Copy. Saya masukkan lagi ke sini. Tuh, tinggal dihapus, hapus, masukkan. Cereng, gitu ceritanya. Ini bisa saya hapus. Nah, begitu saya hapus, ini sudah nggak butuh. Nah, terus jadi, oh ternyata sama tuh kayak begitu, ya kan? Nah, jadi dari situ digabung-gabungkan akan jadi seperti itu, gitu ya. Nah, kira-kira begitulah. Jadi udah cukup segitu aja lah ini, pendek-pendek aja ya toh. Oke ya, cukup ya. Ya, see you.